Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa kalian kembali di konten kali ini. Dan kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik atas video yang hari ini sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream, teman-teman. Silakan teman-teman bisa memberikan tanggapan, opini, kritik kalian di kolom komentar. Yang penting jaga etika dalam kita berkomentar dan sama-sama kita jauhi yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Dan sebelum kita masuk ke dalam video yang pertama, teman-teman, yang kalian semua yang mau samaan dengan saya pakai kaos saya akan lawan, nanti teman-teman bisa memesan ke saya langsung, link WA saya akan sertakan di sematan komentar video ini, teman-teman. Jangan sampai kehabisan karena edisinya terbatas. Kita akan segera untuk bahas video yang pertama. Ini pendapat terbaru Prof Mahfud MD soal penelitian Roy Suryo CS. Coba kita sama-sama dengarkan. Di atas panggung televisi. Ulang dari awal ya. Letak di atas panggung televisi, di mana gitu. Saling tuding, teriak gitu. Dengan teriakan-teriakan seperti binatang menyatakan orang lain binatang, itu kan tidak bagus gitu ya. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya. Kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Oh, ini kesimpulannya. Saya tidak mau ikut ribut-ribut. Apalagi saya sendiri kan ketua Dewan Pakar Keluarga Alumni DPP Keluarga Alumni ini baru Kagama, rasional, Prof. Gadjah Mada. Saya berharap ini segera diakhiri saja. Serahkan prosesnya pada hukum. Apapun akhirnya tidak usah ribut-ribut lagi. Menurut saya. Apalagi saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian tuh lalu dikampanyekan tiap hari dan kita nggak tahu metodologinya kecuali teknologinya yang dijelaskan. Misalnya, kenapa kalau ini penelitian, kenapa hanya ijazah Pak Jokowi kok tidak lebih umum bahwa fenomena pemalsuan ijazah di Indonesia itu malah bagus penelitian seperti itu. Bentak di akhirnya Prof Mahfud MD menyadari bahwa apa yang mereka selama ini gaungkan, yang mengatasnamakan diri mereka penelitian, itu baru kali ini ada penelitian yang bertingkah seperti mereka, teman-teman. Prof Mahfud MD yang menyatakan itu. Akhirnya Pak Mahfud membela Pak Jokowi. Ya, good job. Ya, ini adalah angin segar buat pendukung Pak Jokowi ya. Next ya. Pak, ini juga mungkin saatnya membicarakan soal pencalonan Mas Wapres 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Sebenarnya ini dia. Menarik teman-teman apa ya. yang terjadi pada waktu itu, Pak? Apa yang terjadi pada waktu Siapa itu? yang pertama kali menginisiasi atau punya gagasan bahwa Pak Prabowo berpasangan saja dengan Mas Gibran? Ya dari timnya Pak Prabowo. Karena dari sisi kami nggak pernah yang namanya kita menenteng dan menawar-nawarkan untuk jadi wapres, nggak ada. Apalagi di Bocor Halus menyampaikan Bu Jokowi, nggak ada Bu Jokowi. Langsung ditegur di depannya langsung. Waktu bisnis saya nggak pernah yang namanya Bu Jokowi itu ikut campur dalam urusan bisnis, nggak ada. Di politik juga sama, nggak ada sama sekali. Ikut campur dalam urusan politik. Kalau Bu Jokowi itu urusannya urusan yang seneng urusan tanaman, urusan anggrek, urusan keluarga. Yes, ibu-ibu pada umumnya lah ya. Pak Prabowo langsung 5 kali meminta Bapak supaya meminang Mas Gibran. Iya betul. Betul ya, sampai 5 kali ya. 5 kali, Pak ya? Iya betul. Apa Pak alasannya ketika itu, Pak? Apanya? Meyakinkan Bapak seperti apa ketika itu? Ya karena kalau nggak diambil, koalisinya akan pecah. Itu aja yang terakhir yang beliau sampaikan. Dan betul memang kalau enggak dengan Gibran, saya kira koalisinya juga akan pecah. Pada waktu itu Bapak tentu menghitung dan melihat bahwa kalau Pak Prabowo meminang Mas Gibran, ada undang-undang yang belum bisa atau menghalangi dari sisi umur. Enggak, saat saya terakhir itu sudah ada keputusan ya, MK. Putusan 90 itu. Ya, jadi sekali lagi saya tidak menenteng-nenteng atau menawar-nawarkan kepada semua partai lah, ditanya aja.
ke partai-partai tanya aja semuanya. Nggak ada saya menenteng-nenteng Gibran menyodor-nyodorkan apa, nggak pernah. Nggak pernah. Malah ketua-ketua Dan partai yang kemudian apa, partai koalisi yang meminta Gibran. Terakhir teman-teman. bertemu dengan Pak Prabowo saya sampaikan, betul sudah dihitung Pak, jangan sampai nanti kalau kalah yang disalahkan Gibran loh. Saya nggak mau seperti itu. Dan jangan sampai nanti saat menang dan berjalan pemerintahan, kalau ada hal-hal yang kurang dan membebani, nanti juga yang disalahkan Mas Wapres. Ya, ini kan Pak, ini juga Ya teman-teman ya, ini eksklusif ini loh teman-teman ya. Pak, saya juga ingin Jokowi belak-belakan dipecat PDIP. bertanya soal hubungan Bapak dengan PDIP. Ini dia Partai teman-teman yang ya. membesarkan Bapak, membawa Bapak ke panggung politik nasional. Bapak dipecat, dan apakah sudah ada pembicaraan atau rekonsiliasi Pak dalam konteks itu? Atau dalam hal ini, bagaimana hubungan Bapak dengan PDIP sekarang, terutama Bu Mega? Saya dengan ketua partai, semua ketua partai itu hubungannya baik-baik saja. Sering bertemu, kadang juga lewat telepon, tetapi dengan Ibu Mega sampai saat ini belum ketemu. Belum ketemu ya. Tapi saya meyakini suatu saat pasti akan bertemu. Bapak sudah mencoba untuk merekonsiliasi hubungan dengan Bu Mega, misalnya lewat orang-orang di PDIP yang Bapak kenal baik dan lain sebagainya? Sekali lagi, suatu saat pasti akan bertemu untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu untuk bangsa dan negara. Tapi Bapak marah nggak sih dipecat dari PDIP? Biasa saja. Biasa aja. Karena kami dapatkan informasi waktu itu Bapak sempat berupaya jangan dipecat lah gitu, atau kemudian tidak usah. Tidak ada. Tahu-tahu dapat surat itu aja. Dipecat. dikirimkan atau via WA Pak? Dikirim. Pak, saya juga ingin Masa via WA sih? Setelah menjadi Dedi ingin ajak Jokowi ngobrol santai di podcast. Akui sampai sekarang belum kesampaian. Oh, belum Ilmu, Mas. kesampaian. Karena saya belajar banyak hal, sampai hal-hal yang saya tidak tahu. Saya belajar tentang, hari ini saya belajar tentang katanya Plato Atlantis ada di Indonesia, menyambung dengan Gunung Padang. Itu hal-hal yang gua nggak pernah tahu, dan ilmu. Dan seperti misalnya kita ngobrol dengan Mama Dedeh, ilmunya kita dapat. Ngobrol dengan Ustadz Felix, ilmunya kita dapat. Ngobrol dengan Ferry Amsari, ilmunya kita dapat. Transfer ilmu. Kapan lagi kita bisa ngobrol seperti itu? sejauh apa podcast merubah seorang dari Kobuzer, ada yang dari dulu kayak atau presenter, mentalis, sekarang jadi orang So pinter, dia nggak akan cerita. Dia akan diam. Kalau kita so pinter banget, jadinya debat. Ya debat politik dong gitu kan. Pasangin pikiran lu. Jadi benar-benar kita harus kosong, udah dia ngomong apa kita dengerin, dia ngomong apa kita dengerin. Semakin kita dengerin dia, semakin dia mau bicara. Semakin dia terpancing untuk cerita. Orang tuh suka cerita, orang suka bercerita. Udah bintang tamu siapa sih yang pengen didatangin tapi sampai sekarang belum kesampaian gitu? Pak Jokowi, Kenapa Om? karena belum kesampaian. Ya, kita sudah melihat Om Ded itu sudah mengundang Pak Prabowo dan kemudian tokoh-tokoh politik yang besar lah di tanah air sudah masuk ke dalam podcastnya. Tapi Pak Jokowi belum pernah sama sekali ya. Nah ini teman-teman ya, informasi terbaru ini Roy Suryo masuk persidangan pokok perkara. Nah kalau sudah masuk persidangan pokok perkara, artinya Roy Suryo ini akan menjadi terdakwa teman-teman ya. Statusnya berubah jadi terdakwa dan pra-peradilan yang kemudian dia akan diajukan itu tidak akan menghalangi pokok perkara. Dan mungkin akan ditolak ya pra-peradilan yang diajukan. Karena ini sudah ada ya, terdakwa Kanjeng Raden Tumenggung Roy Suryo Notradipojo. Sudah ada ya sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya teman-teman ya. Siapkan bukti kertas fotokopi wayang dan kaosmu buat melawak di persidangan. Hari ini Tifa teman-teman ya. Kita next dulu ke Di video sini selanjutnya. secara selintas saya bingung ya. Kok yang hadir cuman mereka? Mana yang lain? Orang-orang yang quote unquote dibayar dan digaji negara. Ini kan momen penting. Kenapa mereka tidak hadir? Apakah menurut mereka ini tidak terlalu penting gitu? Ya, Jangan-jangan Gibran karena ibu kandungnya penting. nggak jelas juga ya.
Wah, itu. Ya karena tanggapi orang seperti Anda seperti nggak penting ya untuk diurusi. Karena nggak mencontohkan, mencerminkan seorang yang pengen mencari kebenaran dengan kata-kata seperti itu yang dikeluarkan, teman-teman. Selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum. Sengit Michael Sinaga dan Ade Darmawan soal pra-peradilan berulang Roy Suryo. Audrey dan nggak seimbang ini narasumbernya, teman-teman ya. Oke, saya mau ke Michael dulu. Bang Michael, jadi respon dari kubu Mas Roy Suryo apa nih atas hari ini Prapit yang lagi-lagi ditolak? Kecewa, biasa aja, tetap melawan? Ya, ini kan Prapit ini ada beberapa jilid atau episode ya. Karena itu adalah sinetron ya, Bang, ya? Iya, itu akibat putusan hakim yang pertama loh. Tolong yang ganti rugi diajukan sendiri. Tolong yang ini diajukan sendiri. Itu putusan hakim yang pertama, pra-peradilan pertama. Sehingga memang tim hukum ya dengan sepengetahuan saya membagi-bagi poin-poin Prapit itu menjadi beberapa kali persidangan. Dan memang kalau di Prapit itu kan terbatas waktunya untuk mengajukan saksi dan mengajukan bukti. Jadi memang kalau sekaligus banyak, ya ini bukan kita ingin berepisode-episode, tapi memang sistem pra-peradilan kita begitu. Tapi kalau tadi hakim menilai ini sengaja mengajukan gugatan satu persatu karena sampai-sampai hakim tadi memberikan catatan keras. Tanggapan ya? Ya, itu yang saya bilang tadi. Ini bukan hanya Roy Suryo saja yang mengalami. Ini sistem yang diadakan di KUHAP yang baru. Bahwa pra-peradilan itu memang hanya 7 hari. Waktunya untuk mengajukan saksi palingan 30 menit, palingan 2 saksi. Kalau kita mau mengajukan banyak poin sekaligus, kapan mau diperiksa saksinya? Kapan mau diperiksa alat-alat buktinya? Jadi sistem ini yang mengunci. Nggak masuk. Ada Bapak kemudian disantet juga. Ilmu Jawa tingkat tinggi Pak Jokowi. Ada Bapak kemudian disantet juga Pak. Biasanya Anda tuh disantet. Wih. Ilmu Jawa tingkat tinggi Pak Jokowi. Itu guyonan teman-teman, bukan Pak Jokowi serius biasa nyantet kok disantet. Itu seperti Pak Jokowi mau mengisyaratkan ya bahwa Pak Jokowi ini maksudnya nggak akan mempan disantet karena keyakinannya. Karena ada yang mengatakan Pak Jokowi itu mempunyai ilmu Jawa tingkat tinggi Pak Jokowi. Lantas kemudian ada isu-isu mengatakan Pak Jokowi tukang santet dan sebagainya. Ngapain coba memakai ilmu santet lewat udara? Orang-orang yang memakai ilmu santet saja hanya orang-orang pengecut yang tidak bisa untuk melakukan sesuatu atau menyerang seseorang dengan fisik by fisik. Makanya mereka pakai kuasa-kuasa kegelapan teman-teman untuk menyerang ya seperti itu. Tapi Pak Jokowi kalau mau dikatakan tukang santet ngapain ya? Orang yang memegang kekuasaan tertinggi di Republik Indonesia 2 kali, jadi presiden ke-7 Republik Indonesia, 2 kali memimpin 2 periode teman-teman ya. Ya nggak perlu santet-santet, dengan satu perintah saja kalau misalnya beliau mau teman-teman ya. Ngapain santet-santet? Dia punya kuasa, dia punya power ya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Mau apa? Ya teman-teman ya. Jadi itu goyonan teman-teman. Tapi ya, kalau berbicara tentang ilmu Jawa tingkat tinggi Pak Jokowi, wow, itu bisa menjadi pembahasan yang menarik. Karena banyak yang menerawang nih, ahli-ahli spiritual melihat di sekitar Pak Jokowi itu seperti ada kekuatan yang melindungi teman-teman. Seperti ada kekuatan dengan warna ini, warna itulah teman-teman ya. Ya saya meyakini hal itu adalah sesuatu yang bisa untuk dijelaskan secara hal supranatural teman-teman. Dimana setiap pemimpin itu pasti ada urapan ya. Ada urapan seorang raja yang kemudian itu yang menyertai dia sebagai seorang pemimpin. Kalau dia pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman, Pak Jokowi memang memiliki keyakinan bahwa tidak ada santet yang bisa mempan terhadap dirinya. Kita next. Wah guys, ibu ini pertanyaan jenis kelamin Andi Azwan. Gitu. Jadi artinya saya nggak punya antipati loh kepada Gibran atau siapapun. Sekali lagi kebenaran namanya aja di surat itu Gibran. Kalau Andi Azwan lu gua kejar di nama itu. Boleh. Ya. Mas Andi aku mau nanya dong, di rumah istrinya pendiam ya? Situ bawel banget sih. Di rumah istrinya pendiam ya, situ bawel Bang. Sampai istrinya Bang Andi dibawa-bawa. Karena Anda ini mau pansos dan saya sudah tahu, saya sudah bicara dengan Bonatua tentang ini. Kemarin pun dia ini sudah Bonatua mengatakan. Bukan, saya baru ngomong 1 kalimat, Anda bisa ngomong 10 kalimat. Saya sudah bicara itu. Coba diperiksa dulu jenis kelaminnya.
Coba diperiksa dulu jenis kelaminnya. Gak sopan sekali, Bu, ya. Di acara debat seperti ini Anda mau periksa jenis kelamin Andi Aswan. Itu kan gak etis, teman-teman, ya. Itu benar-benar gak etis. Kapan sih Ibu ini gak bisa menjaga perkataannya, teman-teman, ya. Dia keluarkan perkataan gak bisa disaring, teman-teman. Katanya berpendidikan, tapi perkataannya gak bisa disaring. Mengatakan ibu kandung Gibran gak jelas lah. Mengatakan Ade Armando bapak-bapak gendut, ya. Istri Andi Aswan dibawa-bawa sampai dia mau periksa jenis kelamin Andi Aswan. Ini ngapain bermasalah, jangan-jangan orang ini, teman-teman, ya. Aduh, Bu. Ini dugaan gue, Gerindra punya survei internal yang akhirnya menyadari bahwa publik tidak menginginkan pasangan itu ada lagi di 2029. Bukan gua ngintip surveinya, tapi secara rasional kita mesti anggap begitu. Dengan konsekuensinya approval rating Pak Prabowo menurun terus. Ya, menurun terus. Ya nanti Gerindra bilang kita belum survei, gua akan bilang kalaupun lu survei begitu hasilnya. Atau mungkin hal sebaliknya, Nyor. Bahwa ya survei approval rating Pak Prabowo drop karena Gibran dan Pak Jokowi itu tidak diberikan kesempatan untuk menjadi bagian penting sehingga menyelamatkan rumah besar Prabowo ini. Ya kan belakangan sebetulnya kan inilah ada di sana, ini ada di situ tuh, ini iya gua kelihatannya itu mesin yang bikin itu kan. Sebelum itu isu tentang Gibran melakukan atau disodorkan melalui fasilitas yang tidak etis tetap ada di benak publik, dan biasanya atau seharusnya yang tidak etis itu yang mendahului isu-isu yang teknis ini. Jadi kalau isu teknis ini selesai, orang akan balik lagi persoalan. Seandainya MBG sekarang karena Hormuz dibuka, lalu Sudaryono memimpin jadi bagus, ya isunya pindah pada legitimasi Gibran di situ. Begitu legitimasi ditaruh di situ, ya orang akan persoalan kenapa ada Gibran, itu yang menyebabkan presiden tidak dipercaya tuh. Tidak dipercaya kenapa? Karena MBG udah bisa. Tidak dipercaya koperasi udah bisa. Berarti kita mesti cari faktor kenapa penerimaan publik terhadap presiden masih berkurang, ya karena Gibran. Kan awalnya begitu. Bukannya kebalik, ya. Approval presiden menurun karena apa? Karena perlakuan kepada Gibran mungkin, teman-teman, ya. Karena Gibran tidak seperti apa, teman-teman, ya? Seperti dikucilkan. Apakah seperti itu? Itu kalian bisa menilai, ya, teman-teman, ya. Justru dengan dirangkulnya Gibran dan Pak Jokowi, percayalah approval rating akan naik. Tapi seperti kita melihat makin hari makin terlihat gimana peta politiknya, makin susah ditebak, teman-teman. Bapak masih berharap nah, kita lihat ini ya, teman-teman, ya. Kita dengar ini. Prabowo Gibran 2 periode. Nah, dengar ya. Ya. Seperti yang sudah sering saya sampaikan. Kalau diajak. Nah, ini kalau misalnya orang-orang sekitar Pak Prabowo mengatakan jangan ajak Gibran lagi, dan kemudian mereka seperti Rocky Gerung memberi masukan-masukan bahwa Pak Prabowo jangan ajak Gibran karena Gibran approval rating Pak Prabowo itu menurun. Silakan maju saja, tidak bersama, berarti sudah mempersiapkan diri untuk bertarung melawan Jokowi dan Gibran. Ya, teman-teman. Kalau nggak diajak akan main sendiri atau enggak? Ya, enggak masalah lah. Main sendiri. Presiden Prabowo. Yes. Tapi Pak, dengan elektabilitas yang juga kemarin sempat turun bahkan di bawah KDM ya, Deddy Mulyadi gitu ya, untuk elektabilitas Prabowo, apakah kemudian masih sangat strategis untuk kemudian Mas Gibran berduet lagi dengan Pak Prabowo? Masih jauh Pilpres. Masih jauh Pilpresnya. Ya, masih 2029. Sabar, santai dong. Gak usah dibicarakan sekarang. Cuman Pak Jokowi masih memegang Jokowi Gibran 2 periode. Tapi kalau itu diajak, teman-teman. Sidang pokok perkara Dr. Tifa versus Jaksa Penuntut Umum, pembacaan surat dakwaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nama saudara Dr. Fauzian Yasuma, Dr. Fauzian Yasuma, tempat lahir Jakarta, tanggal bulan tahun 24 Februari 1997. Perempuan itu ya. Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Apartemen Village, Unit 26C, Jalan Kiara Jakarta Sampai Kampung 27, Tempat Jakarta Selatan. RT 18, RSB 001 itu ya. Barat ya, Kecamatan Jakarta Selatan. Betul itu ya. Agama Islam, pekerjaan dokter. Saudara sehat hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Kita bisa mulai persidangan saudara. Saudara
Ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sidang pokok perkara Dr. Tifa. Nanti kita akan melihat bulan depan Roy Suryo akan seperti ini. Semuanya sudah masuk ke pokok perkara. Saya juga cukup happy. Akhirnya sudah masuk ke sidang pokok perkara dan harapan saya ini bisa cepat selesai teman-teman ya. Karena secara perasaan saya, hati saya juga kasihan dengan orang-orang ini teman-teman. Sekalipun ya banyak yang tidak suka dengan sikap mereka, saya juga nggak suka sikap mereka teman-teman. Tapi apa mereka nggak capek apa teman-teman melakukan hal ini? Apa sih sebenarnya yang mereka mau cari? Ya mereka mau cari popularitas ya, ketenaran apakah belum cukup? Ya saya berharap Pak Jokowi segera mendapatkan keadilan, mereka pun segera untuk melihat hasilnya dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, dan kemudian kita bisa fokus dengan hal-hal yang lain teman-teman. Kita bisa fokus kepada hal-hal yang dimana itu bermanfaat, mengedukasi untuk masyarakat di ruang publik kita. Tapi sekalipun ini akan berhasil, YouTuber Nusantara akan terus berdiri teman-teman untuk menyeimbangkan setiap berita-berita hoax, fitnah, ujaran kebencian di sosial media. Kita akan belajar, mencoba, dan terus untuk mengimbangi kepada siapapun itu. Bahkan kalau ada video-video hoax, video ujaran kebencian yang kemudian itu ditujukan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, saya secara pribadi akan berdiri untuk membela itu. Karena kita berdiri bukan atas satu pihak saja, tapi kita berdiri atas nama yang namanya kebenaran, yang namanya melawan hoax teman-teman ya. Bagaimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.